bagaimana situasi arus mudik dia dan arus balik di Sulsel secara keseluruhan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, saya mewakili jajaran Direktorat Lalu Lintas baik secara pribadi maupun selaku Dirlantas Polda Sulsel. Secara umum alhamdulillah arus mudik dan arus balik cukup kondusif, terutama terkait dengan masalah lalu lintas. Ini kami lihat dari hasil ANEF kami bahwa dari kurun waktu 12 hari kami melakukan operasi ketupat, yaitu mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 9, kita melihat bahwa data-data yang kami terima dari 2020, kemudian 2021, termasuk 2019, ada beberapa titik-titik rawan macet. Alhamdulillah 2022 ini bisa kita urai. Teratasi. Ini tentunya saya bersyukur sekali bahwa ini semua atas kerjasama dari seluruh masyarakat, kemudian instansi terkait, stakeholder terkait, dan juga teman-teman dari teman-teman media, baik cetak maupun online yang turut memberikan bantuan berupa himbauan dan informasi kepada masyarakat. Itu ya, gitu. Dibanding tahun lalu, ada nggak perbedaan? Ya, kalau tahun lalu saya kebetulan kan saya menjabat baru tahun ini. Tahun lalu memang pasti ada perbedaan karena tahun lalu kan masih dalam kondisi pandemik. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita berlakukan terhadap masyarakat sama dengan tahun ini. Tahun ini sama sekali diberikan luar biasa, diberikan kebebasan untuk melaksanakan. Ini hampir sama dengan 2019 ini. 2021 itu prokesnya luar biasa. Artinya pasti ada pembatasan. Dengan ada pembatasan berarti kan ada pola-pola pengamanan juga yang tentunya tidak bisa kita laksanakan full sama dengan 2022. Perbandingannya itu. Kalau strategi yang dilakukan dalam mengatasi kepadatan kendaraan di arus mudik balik? Nah ini strateginya, ini pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih bahwa tentunya kami dari awal sudah melakukan suatu perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pada tahap pelaksanaan, kemudian tahap pelaksanaan itu nanti kita ada pengawasan dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, pengorganisasian atau dari tahap awal ini yaitu perencanaan itu tentunya kami kita menganefnya 2019 karena 2019 itu adalah terakhir yang hampir sama dengan betul. Jadi kita melihat bahwa yang pertama adalah saya melihat titik-titik macet, kemudian rawan laka, kemudian yang berikutnya lagi bagaimana CB-nya terhadap titik macet, titik rawan laka tersebut. Setelah itu bagaimana koordinasi kita dengan stakeholder dari TNI, dari Satpol PP, dari Disub, kemudian dari teman-teman pramuka, kemudian dari teman-teman organisasi yang lain turut membantu. Nah, setelah itu baru saya lihat pola penempatan anggota. Setelah saya melihat titik rawan macet, seperti contoh di Kapang, saya tempatkan pos yang sebelumnya belum pernah ada. Kenapa saya tempatkan? Karena di situ adalah salah satu sumber titik rawan kemacetan dengan melihat struktur atau geografis daripada daerah tersebut. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah jalan Poros Maros nih. Itu Poros Maros memang kita akan ANEF nanti memberikan masukan kepada pemerintah bahwa itu sudah selayaknya sudah harus ada jalan tol atau jalan alternatif yang sifatnya highway atau kecepatan tinggi yang nanti tembus-tembusnya di daerah Maros, artinya melewati Poros Maros. Kemudian tempat-tempat wisata. Tempat wisata juga harus kita perhatikan karena juga merupakan salah satu pusat atau tempat berkumpulnya massa yang dimana semua masyarakat akan turun ke sana. Juga perlu harus pola-pola pengaturan. Jadi strategi kami bahwa kami ada koordinasi, ada kerjasama dan ada kolaborasi. Itu tiga itu harus kami laksanakan secara bersama-sama. Kemudian tentunya ada pengawasan. Pengawasannya dari siapa? Dari semuanya. Dari mulai Pak Gubernur, dari mulai Pak Pangdam, Pak Kapolda sampai dengan paling tinggi, paling bawah. Nah kemudian yang berikutnya kami juga dibantu teman-teman media ini. Teman-teman media luar biasa memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya apa? Masyarakat kan sekarang gampang nih, cukup keluar informasi. Bagaimana pola pengaturan harus balik, kita minta jam dini hari, kita minta masuknya sore hari, mereka tahu itu. Ada pola kemarin yang kita rencanakan ganjil genap, mereka ikutin itu. Artinya apa? Teman-teman tersampaikan ke masyarakat. Iya, jadi pesan itu tersampaikan. Tentunya kalau kami sendiri bekerja nggak bisa. Ya, jadi semua kita ajak kerjasama dan koordinasikan dengan baik.
Gitu. Apa ada kendala yang berarti? Nah, kendalanya yang berarti kemarin memang pasti ada, ya pasti ada, yaitu terkait masalah masih banyaknya masyarakat kita yang mudik itu dengan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Bagaimana indikatornya? Indikatornya masih ada kecelakaan. Kita ketahui bersama bahwa kecelakaan itu pasti diawali dengan apa? Dengan pelanggaran. Ya, dengan pelanggaran. Dia sudah ngantuk, dipaksa. Kemudian boncengan 3 dipaksa. Nah, gitu. Kemudian juga masih ada truk-truk yang masih curi-curi nih. Ciri-ciri yang harusnya kita minta tanggal 28 sampai dengan tanggal 9 kemarin itu sudah mulai tidak beroperasi, tapi masih ada yang beroperasi. Nah, ini akan kita evaluasi. Mungkin kedepannya apakah ada strategi khusus yang dilakukan setelah Lebaran ini? Ya, ada. Kita ada strategi. Saya nanti akan membentuk suatu strategi, artinya menyarankan dalam bentuk strategi jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Jangka pendeknya itu seperti apa? Terkait masalah lalu lintas, terkait masalah sarana prasarana, terkait masalah koordinasi. Jangka sedangnya sama. Bagaimana kita masalah sarana prasarana, kemudian koordinasi, kemudian masalah sarana prasarana. Sama dengan jangka panjang. Nah, jangka panjang ini yang paling perlu kita sampaikan kepada pemerintah adalah sudah harus ada jalan tol yang sambung dari jalan tol yang ada sekarang ini langsung ke melewati Kota Maros. Itu karena memang jalan poros yang ada sekarang ini sudah sempit sekali. Itu ibaratnya itu bahasanya bottleneck. Ya, mulai dari arah Pangkep ke sini, kemudian mulai dari arah Kapang itu sudah dari Camba Maros. Ya, masuk ke Makassar kan 2 nih, 2 jalur nih. Tiba-tiba masuk ini jadi mengerucut. Nah, sama dengan di Makassar, yang keluar ke arah Maros, yang keluar dari arah tol, kemudian dari arah arteri dari Sudiang itu, begitu masuk ke poros cuma 1 juga. Langsung. Gitu. Ini yang perlu kita indikan ke depan. Kemudian terakhir mungkin Pak Dir, ya, apa ada pesan-pesan khusus ke masyarakat? Ya, yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tentu tanpa kerjasama yang baik dari teman-teman, dari masyarakat, pengguna jalan, ini semua tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian kita ketahui bersama bahwa Makassar atau Sulawesi Selatan ini adalah merupakan satu sentral dari Indonesia Timur, yang dimana jalan porosnya banyak yang menghubungkan provinsi yang lain, Sulteng, Sulbar, kemudian Sultra. Nah, tentunya kami berharap kepada masyarakat bahwa ini adalah pengalaman dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, apalagi fatalitasnya yang akibat meninggal dunia. Patuhi peraturan lalu lintas, ikuti himbauan yang ada di jalan, kemudian sabar, jangan saling egonya diperlihatkan dan sebagainya. Itu. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan media, kami sangat terbantu sekali. Karena di tengah-tengah kesibukan kami, tentunya kami tidak bisa memberikan informasi secara akurat, namun teman-teman media bisa menutupi kekurangan kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dir atas informasinya.